Lur, piye kabare? Jane sing nganggur, ulung oleh kerjaan, sabar ya lur, soalnya mimin yang nganggur telung wulan. Daripada kita berpusing-pusing mikirin kerjaan tapi nggak dapat-dapat, kita tonton aja alur cerita berikut ini. Kali ini Mimin akan membahas alur cerita dari sebuah film yang berjudul Konstantin. Film ini bercerita mengenai seorang pengusir iblis yang berusaha mencegah kebangkitan dari putra setan yang bernama Mamun. Tapi yang paling mengejutkan, ternyata Mamun juga bersekongkol dengan malaikat. Kau bisa lur, malaikat dan setan saling bersekongkol. Jadi daripada penasaran, langsung saja kita tonton alur cerita dari film Konstantin 2005. Check it out, check it bro. Cerita ini diawali dari sebuah tulisan, barang siapa yang memiliki tombak takdir akan menguasai dunia. Lalu diperlihatkan di sebuah gereja tua di Meksiko. Ada dua orang yang sedang mencari sesuatu, tapi tak tahu apa yang dicari. Lalu seorang pria bernama Manuel menemukan sebuah lubang yang berisi sebuah bungkusan. Dibukalah bungkusan itu, ternyata bungkusan itu berisi mata tombak yang kita sebut di awal tadi. Lalu Manuel pun pergi dari tempat tersebut. Karena Manuel terlihat aneh, dipanggillah Manuel oleh temannya. Oi Manuel, Manuel, oi. Tapi Manuel tak berhenti dan tiba-tiba masih hidup dong lur. Manuel langsung bangkit dan film Konstantin pun dimulai. Beralih ke Los Angeles, di sebuah apartemen terdapat seorang ibu yang sedang membuat teh celup untuk anaknya. Tapi saat ia masuk ke kamar, kagetlah ia. Itu bisa-bisanya kebalik gimana caranya lur. Lalu datanglah seorang pria dari dalam taksi. Dia masuk ke dalam apartemen tersebut, tapi sebelum itu ngudut dulu dong. Ternyata pria tersebut sudah ditunggu oleh seorang pendeta yang bernama Hensi. Hensi berkata kalau ia tidak bisa menangani gangguan di apartemen tersebut. Untuk itulah Hensi memanggilnya. Saat sampai di kamar tempat gadis tadi, ternyata gadis tadi sudah diikat di ranjang. Dibukalah jendela di kamar tersebut dan pria tadi mulai memilih-milih jimat yang akan dia pakai untuk pengusiran iblis. Yang ini? Bukan, yang ini mungkin. Lalu pria tersebut memperkenalkan dirinya sebagai John Konstantin, dan memulai ritual pengusiran setan. Setelah gadis itu tenang, John memeriksa apakah gangguannya sudah hilang. Tapi John pun menyuruh penghuni di apartemen tersebut untuk menyediakan sebuah cermin yang besar dan menyuruh Chase yang menjadi sopir taksi sekaligus muridnya untuk memindahkan mobilnya ke tempat lain. Pengusiran setan bagian 2 pun dimulai. John mengatakan jangan ada yang membuka mata saat pengusiran setan sedang berjalan. Tapi emang dasar bandel, seorang pria sedikit membuka matanya dan terjadilah. John pun tetap melanjutkan ritualnya dan berhasil menjebak iblis yang mengganggu tadi ke dalam sebuah cermin. Tapi saat cermin akan dibuang melalui jendela, nyangkut dong cermin itu karena kebesaran. Tok. Setelah semuanya selesai, John pun mengambil sebuah gambar tombak yang ia temukan dan meminta tolong kepada Hensi untuk mencari tahu dalang dari kejadian ini. Dan jika ia menemukan sesuatu, laporkanlah kepadaku, kata John. Setelah sampai di rumah, John kelihatan termenung entah apa yang ia pikirkan. Sementara itu di tempat lain, Angela yang seorang polisi sedang melakukan pengakuan dosa dikarenakan tidak sengaja menembak seorang penjahat hingga tewas. Sedangkan saat malam hari, ia bermimpi mengenai saudarinya yang bernama Isabel yang sekarang dirawat di rumah sakit jiwa. Ia memimpikan Isabel naik ke sebuah atap gedung, kemudian membuang gelang tanda pengenalnya. Dan tanpa aba-aba, ia menjatuhkan dirinya sendiri ke dalam kolam renang hingga tewas. Keesokan harinya, John yang muntah darah di wastafel memeriksakan kondisinya di sebuah rumah sakit. Dokter yang ada di rumah sakit tersebut berkata kalau sekarang kondisi dari paru-paru John sangatlah buruk. Hal itu dikarenakan rokok yang ia konsumsi selama ini telah menyebabkan kanker serangan jantung, impotensi, serta gangguan kehamilan dan janin. Ayo lur, sayang kesehatan lur. Di pagi itu pula Angela mendapati mimpinya kemarin malam benar-benar terjadi, bahwa saudara kembarnya bunuh diri dari atap gedung. Angela tidak percaya kalau Isabel benar-benar bunuh diri dan akan mencari tahu apa yang terjadi pada Isabel.
Setelah itu Angela yang akan menaiki lift meminta John menahan liftnya agar ia bisa masuk. Tetapi si John malah cuek-cuek bebek dan tidak menghiraukan Angela. Di tempat lain, Manuel sekarang seperti memiliki kekuatan super, bisa melompat pagar dan hewan yang ia lewati mati seketika. John yang sedang berbincang dengan seorang peneliti dunia gaib yang bernama Beeman menanyakan alat-alat perdukunan yang ia punya. Maka Beeman pun memberikan salah satu alatnya yang ia beri nama nafas api naga. Setelah itu, John yang sedang menuju ke gereja mendapatkan protes dari muridnya yang bernama Chess. Ia memprotes tentang perlakuan John selama ini yang hanya menjadikan Chess seperti budak, alias hanya mengantarkan John yang mau tugas aja, tanpa ia diajak untuk menangani kasus seperti John. Nasibmu Chess. Sampailah John ke gereja yang dituju, tapi disitulah ia juga bertemu dengan Angela yang sedang berada di situ. Rebutanlah mereka untuk bertemu seorang di gereja itu. Aku duluan, aku, ya kira-kira seperti itu lur. Ternyata tujuan Angela adalah bertemu dengan pastor, sedangkan John bertemu dengan Gabriel yang ternyata adalah seorang malaikat. Angela meminta pastor untuk memakamkan Isabel sesuai dengan cara Katolik, tapi pastor tersebut menolak dikarenakan Isabel sudah membuat dosa besar yaitu bunuh diri. Sementara John dan Gabriel berdebat soal keistimewaan yang dimiliki oleh John. Gabriel menganggap bahwa selama ini keistimewaan yang dianugerahkan kepada John hanya digunakan untuk kepentingan pribadi. Tapi John menyangkal perkataan Gabriel dengan berkata bahwa ia menggunakan kekuatannya untuk menolong orang-orang. Di tempat lain kita diperlihatkan Hansi yang sedang menyelidiki perihal kejadian gangguan setan kemarin. Ia mendapati bahwa kejadian tersebut berhubungan dengan kematian saudara kembar dari Angela, yaitu Isabel. Hansi pun mencari berita mengenai Isabel di koran, tapi karena Hansi malas baca, ia pun menggunakan kekuatan supranaturalnya. Kembali ke Angela, ia memutar kembali video sesaat sebelum Isabel bunuh diri dan menemukan bahwa sebelum bunuh diri, Isabel mengucapkan nama Konstantin yang kemudian disusul dengan dering seluruh telepon yang ada di rumahnya. John yang berada di pinggir jalan juga diserang oleh iblis yang terbuat dari serangga. Baku hantam terjadi antara John dan iblis tersebut. Sampai akhirnya John berlari ke tengah jalan dan bus iblis itu ditabrak oleh mobil. Kemudian John masuk ke dalam sebuah diskotik tempat para iblis berkumpul. John yang akan maksud dengan santainya berhasil menebak kartu yang diberikan oleh penjaga diskotik. Tapi lagi-lagi Chess harus terpaksa nunggu di luar karena gagal menebak kartu yang diberikan oleh penjaga diskotik tersebut. Di dalam diskotik, John bertemu dengan seorang paranormal bernama Midnight. Midnight dan John aslinya adalah teman dekat. Midnight menanyakan berapa sisa waktu hidup yang dimiliki oleh John. John mengatakan mungkin 9-1 tahun lagi. Enteng banget ya lur. John mengatakan kalau tempo hari terdapat iblis yang mencoba keluar dari seorang gadis. Tapi Midnight di situ menyangkal perkataan John bahwa pembagian tempat iblis di neraka dan malaikat di surga, dan itu sudah ketetapan Tuhan. Lalu John menanyakan tentang sebuah kursi, entah apa yang dimaksud dengan kursi tersebut. Yang pasti Midnight hanya berkata kalau itu dapat membahayakan nyawanya. Lalu datanglah seorang peranakan iblis bernama Balthazar di ruangan tersebut. Jadi di sini belum jelas mengenai kursi yang dimaksud oleh John dan apa itu peranakan. Akan kita ulas di scene berikutnya ya lur. Sampai di rumah, John dikejutkan oleh Angela yang datang ke rumahnya. Angela mengetahui nama John saat mereka akan pulang dari gereja. Angela berkata kalau ia sudah menyelidiki latar belakang John yang berkaitan dengan hal mistis, makhluk gaib, dan pengusiran setan.
Maka Angela pun meminta bantuan kepada John agar ia bisa membantunya untuk mengetahui kenapa saudara kembarnya bisa bunuh diri. Tapi John tidak mau membantu dan malah mengusir Angela dengan menunjukkan jalan keluar dari rumahnya. Namun setelah Angela pulang, John melihat bayangan iblis yang berduyun-duyun mengikuti Angela. John segera menyusul Angela, tapi Angela masih marah terhadap John dan menyuruhnya pergi saja. Sampai akhirnya gerombolan iblis benar-benar menyerang. Angela yang panik mengeluarkan sebuah pistol, tapi percuma karena iblis nggak mempan dong ditembak. Lalu John mengeluarkan sebuah kain dan membakarnya sehingga mengeluarkan cahaya yang sangat menyilaukan dan membunuh semua iblis. Setelah menolong Angela, John mengatakan pada Angela, apakah ia yakin kalau Isabel benar-benar tidak bunuh diri? Yakin gak? Yakin gak? Yakin dong. Tentu saja Angela berkata 1.000.000% Isabel tidak bunuh diri. Baiklah kalau begitu mari kita cek ke neraka, kata John. Scene berpindah ke apartemen milik Angela. Di situ John menggendong kucing milik Isabel dan menyuruh Angela untuk keluar. Kemudian John pun memulai ritualnya dan masuk ke neraka. Setelah John kembali dari neraka, John mengatakan kalau ia melihat Isabel berada di neraka dan artinya Isabel benar-benar bunuh diri. Sebagai buktinya, John menyerahkan tanda pengenal milik Isabel yang ia dapat dari neraka. Di lain tempat, Hensi yang menyelinap ke kamar mayat melihat jasad Isabel. Di situ Hensi menemukan tanda di pergelangan tangan milik Isabel. Sampai akhirnya ia kelihatan sangat kehausan, tapi entah kenapa air yang ia minum menolak untuk masuk ke mulutnya. Ternyata semua yang terjadi pada Hensi adalah ulah dari peranakan iblis Balthazar. Akhirnya Hensi pun tewas dengan cara yang lumayan mengenaskan. Tapi sebelum ia tewas, Hensi masih sempat membuat sebuah tanda di tangannya dan berharap John akan menemukannya. John yang berbincang dengan Angela mengatakan bahwa dirinya sudah bisa melihat iblis sejak masih kecil. Dan karena ia mengira kalau dirinya sudah gila, ia pun bunuh diri dan sempat dinyatakan mati suri selama 2 menit. Sampai akhirnya ia kembali dan menyadari bahwa yang ia lihat selama ini adalah nyata. Things you shouldn't have to. John juga menjelaskan bahwa iblis dan malaikat tidak bisa menyeberang ke dunia manusia. Tapi sebagai gantinya peranakan iblis dan malaikat ada di bumi untuk mempengaruhi manusia melakukan hal jahat atau hal baik. Dan jika para peranakan melakukan hal selain mempengaruhi manusia, apalagi menggunakan kekuatan supranatural mereka, maka John akan mengirim mereka yang melanggar aturan masuk ke neraka. Kira-kira begitu, sudah jelas? Kalau belum jelas ya diulang ya lur. Sedang asyik ngobrol, tiba-tiba Angela mendapatkan sebuah telepon laporan kematian seorang pria yang tak lain adalah Hensi. John mengetahui hal itu kemudian melihat jasad Hensi yang ada di TKP. John mendapati sebuah tanda di tangan Hensi dan kemudian meminta Beeman untuk mencari tahu tanda apa itu sebenarnya. Singkat cerita, Beeman yang sudah mengetahui arti tanda yang ditemukan John memberitahunya bahwa tanda tersebut merupakan tanda dari Mammon, sang putra Lucifer. Di situ dijelaskan Mammon yang membangkang pada ayahnya dan bermaksud untuk menyeberang ke dunia manusia dan membangun kerajaannya sendiri. Tapi untuk menyeberang ke dunia fana, ia membutuhkan seorang manusia sebagai wadah dan bantuan dari Tuhan. John auto bingung dong, apa yang dimaksud dengan bantuan dari Tuhan. Beeman pun menutup telepon dengan pesan terakhir untuk John, karena setelah itu Beeman sudah ditemukan dalam keadaan tewas. Beeman? Angela yang melihat John yang masih berduka karena kematian Beeman memberitahunya bahwa ia juga bisa melihat iblis. Dan Angela berpikir bahwa kematian Beeman dan Isabel saling berkaitan. Maka Isabel ingin membantunya menemukan pelaku sebenarnya yang membunuh Beeman dan juga menguak misteri dari kematian Isabel. John kemudian memperingatkan Angela karena sekali ia masuk ke dalam dunia iblis, ia akan tetap bisa melihat mereka.
Kemudian mereka melakukan ritual di bak mandi. Angela bertanya pada John, ini aku buka baju semua apa gimana? Bentar, aku mikir-mikir dulu ya, kata John. Pura-pura cuek sebenarnya juga mau. John dan Angela melakukan ritual bak mandi bukan untuk mandi bareng, melainkan untuk membuat Angela tenggelam hingga ia sakaratul maut. Dan akhirnya jiwanya bisa masuk ke alam neraka. Setelah melakukan ritual tersebut, Angela menemukan bukti penting tentang siapa sebenarnya pembunuh Beeman. Angela mengambil sebuah koin dan menyebutkan koin tersebut adalah milik Balthazar. John segera menyiapkan alat pembasmi iblis yang akan ia gunakan untuk membunuh Balthazar. Sampai akhirnya John dan Angela tiba di sebuah gedung. Enggak ada angin, enggak ada apa-apa. John kemudian nyosor dan mencipok Mbak Angela. Sambil menyuruhnya untuk tinggal di mobil saja karena di luar bahaya dan dia nggak akan kuat, jadi biar aku aja, katanya. Kemudian John yang sudah memenangkan duel memaksa Balthazar untuk memberitahu bagaimana cara Mamun akan menyeberang ke dunia. Awalnya Balthazar tak mau ngomong, tapi karena John mengancamnya akan mengirimnya ke neraka, ia pun memberitahu bahwa Mamun akan menyeberang ke dunia manusia dengan perantara tombak takdir. Lalu kemudian Balthazar di situ juga tertawa saat melihat Angela yang menyusul John, dan ia berkata kalau misinya sudah selesai. Saat John sudah pergi, Balthazar didatangi oleh sebuah makhluk yang ketika Balthazar memohon untuk disembuhkan, namun makhluk tersebut malah mengirimnya ke neraka. Ketika John dan Angela sedang berjalan di gedung tersebut, mereka sedikit berdiskusi mengenai apakah Tuhan akan membantu Mamun. Tapi Angela merasa ada yang aneh pada dirinya dan tiba-tiba John yang melihat Angela sudah diculik pergi ke tempat Midnight, dan ketika akan masuk dihadanglah ia oleh penjaga yang ada di sana. Tapi jangan macam-macam sama Cak John kalau nggak mau mengalami kayak gini lur. John yang berhasil masuk ke ruangan Midnight mengancam Midnight dengan senjatanya, tapi Midnight juga bukan orang sembarangan lur, karena saat itu John dengan mudah dapat dilumpuhkan. John yang sudah tidak berdaya mengatakan kalau Beeman dan Hensei, dua teman John yang juga merupakan dua teman dari Midnight, telah menjadi korban. Maka John pun meminta Midnight untuk mengabulkan permintaannya dan menganggap ini adalah permintaan John yang terakhir. Lalu Midnight membawa John ke dalam sebuah ruangan dan diperlihatkan sebuah kursi, yang ternyata kursi tersebut adalah kursi yang bisa digunakan untuk menjelajah ruang dan waktu. Di situ Midnight menyiram kaki John dengan alkohol dan kemudian menyetrum John dengan listrik tegangan tinggi hingga ia sakaratul maut. Saat sakaratul mautnya, John yang menjelajah ruang dan waktu ditampakkan mengenai tombak takdir serta Manuel yang membawanya. Di situ ia melihat tempat TKP di mana Isabel bunuh diri, tapi saat akan menyelidikinya lebih lanjut, tiba-tiba setelah John mendapatkan informasi yang cukup, ia bergegas untuk menyelamatkan Angela. Di situ John dibuat heran dengan Chase yang ternyata seorang jenius dalam membuat alat-alat pembasmi iblis, dan bahkan Chase sempat ditawari pekerjaan di tempat Midnight. Angela yang dibawa ke kolam renang di mana Isabel tewas terlihat menembaki Manuel dengan pistol. Tapi nggak mempan lor, tembus dong pelurunya ke tembok. John dan Chase yang sudah sampai ke gedung ternyata kemudian berpisah di tengah jalan. Chase kemudian mencelupkan salib ke sebuah tangki sehingga air yang ada di tangki tersebut menjadi air suci. Lantas John pun menghidupkan alarm tanda kebakaran dan membuat seluruh peranakan iblis di ruangan tersebut terkena air suci. Hal tersebut membuat mereka melemah dan John bisa dengan mudah membasmi gerombolan iblis tersebut.
John dan Chase yang sudah sampai ke kolam renang mendapati Isabel sudah dirasuki oleh iblis. Mereka kemudian membacakan jampi, dan mantra sehingga Isabel kembali sadar. Adik kira sudah selesai tapi belum ya lur. Kemudian terdapat sesuatu yang mencoba keluar dari perut Isabel. Setelah situasi membaik, Chase sedikit sombong dan mengatakan namanya juga Chase, iblis cemen mana bisa menang. Tapi kemudian Bad, you hear that? You know what that is? setelah kematian Chase, maka John pun mengeluarkan jurus simpanannya guna mengetahui siapa di balik semua serangan yang terjadi selama ini. Dan ternyata itu adalah Gabriel. Ia menjelaskan bahwa manusia dianugerahi keselamatan oleh Tuhan. Bahkan setelah mereka berbuat jahat, membunuh, memperkosa, dan melecehkan. Setelah itu bebas masuk TV lagi. Gabriel juga berkata sekalipun manusia berbuat demikian, manusia akan tetap mendapatkan pengampunan. Maka dari itu, Gabriel merasa iri kepada manusia dan berusaha membuat manusia sengsara dengan mengirim Mamun, son of Satan, ke dunia manusia, agar manusia sadar serta memantaskan diri mereka menerima anugerah Tuhan. Sampai saat dimana Gabriel akan mengeluarkan Mamun dari perut Angela. Tapi tiba-tiba waktu terhenti karena John sudah menyayat nadinya sendiri guna memanggil Lucifer, bapak dari Mamun. Satan, I ask. Datanglah Lucifer sambil mengatakan bahwa John adalah satu-satunya orang yang akan ia jemput sendiri. Sampai Lucifer bantuin John ngudut lagi dong. Lucifer tak menyangka kalau John akan berbuat kesalahan 2 kali dengan bunuh diri. Lalu John yang sakaratul maut mulai menyinggung keluarga dari Lucifer dan memberitahu bahwa anaknya Mamun sekarang sedang ada di ruang sebelah. Tapi Lucifer tak percaya dengan menganggap John mengadi-ngadi. Tapi John berkata, cek aja sendiri kalau nggak percaya. Lucifer kemudian pergi ke ruangan sebelah dan mendapati Gabriel yang akan mengeluarkan Mamun dari perut Angela. Seketika itu Lucifer menarik Angela dan mengembalikan kembali Mamun ke neraka. Gabriel yang marah berusaha memukul Lucifer, namun tidak bisa karena kelakuannya selama ini ia sudah dibuang dari surga dan kehilangan 2 sayapnya. Honor. Have you back anymore? Setelah mengurus Gabriel, sampailah kita di mana John akan diseret ke neraka. Tapi ternyata Lucifer kesulitan membawa John karena ada sesuatu yang menahannya. Dan akhirnya sebuah cahaya muncul guna menjemput John ke surga. Masih sempat nunjukin jari tengah lagi si John. Kemudian Lucifer yang tak rela John akan masuk ke surga, menyembuhkan semua luka pada John, sehingga ia tidak jadi masuk surga dan akan tetap hidup di dunia. Setelah tersadar, John dan Isabel mendapati Gabriel sekarang sudah bukan malaikat lagi, melainkan sekarang Gabriel sudah menjadi manusia dan dibuang dari surga. Gabriel menyuruh John untuk membunuhnya, tapi bukan malah membunuh Gabriel, John malah melakukan ini. Kapan lagi bisa mukul malaikat, ya kan? John membiarkan Gabriel hidup di dunia manusia agar ia merasakan hidup seperti manusia dan merasakan sakitnya dunia fana. Di scene akhir diperlihatkan John dan Angela yang berada di atap gedung. John memberikan tombak takdir pada Angela dan menyuruh Angela untuk menyembunyikannya, di mana tidak ada orang yang akan menemukannya, bahkan John sekalipun. Jadi seperti itu lor ceritanya. Film ini menurut Mimin sangat bagus. Alur ceritanya dikemas dengan menarik dan penuh kejutan. Efek CGI di film ini sangat-sangat berkelas. Jadi cocok banget buat dulur-dulur yang gabut dan bingung mau nonton film apa. Ya wes lor, jangan lupa kalian subscribe, like, dan komen di video ini ya biar channel ini semakin berkembang. Dan suwun ya lor.